Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat menyimak dan menonton video yang akan kami tampilkan ini. Salawat dan salam tak lupa pula buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif, NIM 201201813 PAI 6G. Di sini kami ingin menyampaikan suatu materi untuk memenuhi tugas UAS perbandingan mazhab. Selanjutnya yaitu judul materi kami yaitu perbandingan produk hukum dalam ibadah yang berkaitan dengan perbandingan mazhab. Dan yang akan kami bahas yaitu ada 3. Yang pertama yaitu puasa, haji, dan umroh. Baiklah, langsung saja poin yang pertama yaitu puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan siyam atau saum, yang artinya menahan dari segala sesuatu, baik perbuatan maupun perkataan, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, puasa adalah meninggalkan dan menahan, dengan kata lain, menahan atau meninggalkan sesuatu yang mubah atau halal, seperti nafsu perut dan nafsu duniawi, dengan nilai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna puasa secara terminologi adalah menahan diri dengan sengaja dari makan, minum, bersetubuh, dan segala sesuatu yang berada dalam hukum selama sehari penuh, yakni sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri atau takarrub kepadanya. Sedangkan pengertian puasa menurut beberapa pendapat imam mazhab, yaitu yang pertama yaitu Imam Hanafi. Pengertian puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tertentu, yaitu makan, minum, jima, dan sesuatu yang membatalkan puasa dengan persyaratan tertentu, yaitu niat. Selanjutnya itu pengertian puasa menurut imam mazhab Maliki. Puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu yang ditimbulkan perut dan kemaluan atau sesuatu yang mempunyai kedudukan yang sama dengan kedua jenis hawa nafsu tersebut, karena mentaati Allah di seluruh waktu, siang dengan berniat sebelum fajar atau di waktu fajar selama ia tidak haid, nifas, dan bukan pada hari raya. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, puasa adalah menahan diri atau mencegah diri dari mulai terbit fajar sampai maghrib dengan niat dari sebelum fajar dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara tertentu. Yang terakhir yaitu menurut mazhab Imam Hambali, puasa adalah menahan diri mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam perut, tenggorokan, dan otak melalui mulut, termasuk di dalamnya adalah jima dan hal-hal yang mendorong untuk melakukan jima, seperti bercumbu jika sampai keluar mani sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Baiklah, selanjutnya poin kedua yaitu haji. Haji secara bahasa berasal dari kata al-hajj yang berarti tujuan, maksud, atau menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, haji juga berarti mengunjungi dan mendatangi. Makna haji secara istilah adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Waktu ditentukan tersebut adalah sekitar Ka'bah, Musdalifah, dan Mina, dan dilaksanakan mulai dari tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah. Selanjutnya pendapat imam mazhab terhadap haji. Yang pertama yaitu haji menurut Imam Hanafi, ialah menyengaja sesuatu perbuatan. Sedangkan menurut istilah,
adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat, dan waktu tertentu. Maksud dari waktu tertentu ialah tawaf, sa'i, wukuf. Tempat tertentu Ka'bah dan Arafah. Waktu tertentunya ialah haji harus dikerjakan dalam waktu bulan haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan orang yang berhaji harus berniat ketika berihram. Haji dan imam ini mungkin terbatas, tetapi lebih mencakup dari pengertian mazhab-mazhab yang lain. Yang kedua yaitu Imam Maliki. Haji menurut bahasa ialah menyengaja, sedangkan menurut syarak ialah wukuf di padang Arafah pada malam ke-10 dari bulan Zulhijjah, tawaf di Ka'bah, dan sa'i. Dan semuanya itu dikerjakan menurut cara-cara tertentu. Yang dimaksud wukuf pada malam ke-10 dari bulan Zulhijjah dengan menunjukkan bahwa rukun wukuf harus pada malam hari. Sedangkan tawaf maksudnya ialah tawaf ifadah karena ia termasuk rukun haji. Sa'i juga termasuk rukun yang dilakukan setelah tawaf ifadah. Bagi orang yang tidak bersa'i setelah tawaf kudum atau selamat datang di Ka'bah, akan tetapi sekalipun juga niat termasuk rukun bagi mereka. Yang ketiga yaitu menurut Imam Syafi'i. Haji secara bahasa ialah menyengaja, sedangkan menurut syarak adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan manasik haji. Pengertian haji menurut mazhab ini tidak mencakup semua rukun-rukun haji, karena ia membatasi pengertian hanya dengan menyengaja mengunjungi Ka'bah dan tidak menyebutkan wukuf di Arafah, sa'i antara Safa dan Marwah, atau mencukur rambut. Padahal hal itu termasuk rukun menurut mazhab Syafi'i. Yang keempat yaitu menurut Imam Hambali. Haji menurut bahasa berarti menyengaja, sedangkan menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Makkah untuk satu perbuatan tertentu seperti tawaf dan sa'i, termasuk wukuf di Arafah. Karena Arafah ikut bagian dari Makkah dan dalam waktu tertentu pula. Yang dimaksud dengan waktu-waktu tertentu adalah melaksanakan rukun syarat wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan dalam waktu-waktu tertentu. Baiklah, yang terakhir yaitu umroh. Secara bahasa, kata umroh berarti az-zariyah, yaitu berkunjung atau mendatangi sesuatu tempat atau seseorang. Sedangkan secara istilah, kata umroh dalam ilmu fikih didefinisikan oleh jumhur ulama yaitu tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i di antara Safa dan Marwah dengan berihram. Pengertian lain yaitu mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan ritual ibadah yaitu melakukan tawaf dan sa'i. Baik, selanjutnya yaitu pandangan ulama mazhab terhadap hukum umroh. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang paling rajih dalam mazhab Maliki, umroh itu sunnah muakkad, satu sekali seumur hidup. Jabir meriwayatkan bahwa seorang badui pernah menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah SAW, apakah umroh itu wajib?" Beliau menjawab, "Tidak, tapi sangat baik jika engkau mengerjakan umroh." Dalam riwayat lain berbunyi sangat utama bagimu. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, dalam pendapat yang paling kuat mazhab Hambali, umroh itu wajib seperti haji. Dan dalam riwayat disebutkan, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Baiklah, hanya itu dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.